jalan-jalan yang ditangkap gitu loh, sampai dia ke situ. Akhirnya dari pihak polsek ini datang ke rumah sampai penyidiknya, Pak Bowo kan datang ke sini. Tadinya nggak pernah tuh Pak datang ke sini moto ini gitu, minta lagi apa diulang ya, semacam BAP-nya diulang lagi. Loh, kok BAP kok diulang, itu kan udah SP ya, udah istilahnya karena disesuaikan dengan undang-undang baru 2006. Kan kejadian saya 2024. Kalau dibikin baru berarti kan kayak kejadian baru nanti enggak Bu gitu. Jadi dia sudah dipanggil ke polsek, satu lagi Pak Darmawan itunya yang istilahnya sebagai saksi, juga dia sebagai korban, itu juga dipanggil di polsek lagi untuk tanda tangan ulang gitu. Kalau saya enggak, saya waktu itu ada urusan lagi di kemana, ke bandara kalau enggak, saya enggak bisa Pak, ada urusan gitu. Terus sampai ke sini kok, terus dia minta ke bank, jadi 2 tahun itu baru ngurusin administrasi ke bank. Rekening saya itu baru diperiksa gitu loh Pak. Nah, saya bilang 2 tahun ngapain aja, saya bilang sama gitu, tim penyidiknya? Iya, satu orang Pak. Ibu tahu tim penyidiknya apa, dari tim berapa, terus namanya kan siapa? cuma Pak Bowo ya penyidiknya sama Pak Acong. Jadi tadinya awalnya ketemu Kapolsek manggil sama Kanit manggil anak buahnya penyidik untuk bikin kronologis BAP saya sampai jam 10 malam tuh dari sore sampai Pak Bowo itu cuma penyidik, dia bagian BAP gitu. Ya, bukan ngetik aja. Kan dia instruksikan dari atasan ke Kanit ke bagian penyidik, kan ceritanya historikalnya begitu. Udah dibikin sampai malam. Nah, terus nanti saya bilang Pak ini bisa cepet nggak ditangkap, kan anaknya masih sekolah di sini gitu. Terus dia kontrak di Batu Ceper. Informasi saya udah gini, Bu, Ibu bisa datang nggak ke sekolahan? Ya bisa aja. Saya ke sekolahan Pak, nemuin bener anaknya sekolah di situ. Ya segitu, terus kemudian di Batu Ceper itu dibikin surat ya, dari Polsek dibikin surat, ini harus ngikutin prosedur Bu, harus undangan dulu baru ini. Jadi kelamaan enggak Pak? Saya bilang ya saya begitu. Memang prosedurnya harus diikutin. Pak, anaknya saya culik, dia bawa ke polsek, boleh nggak? Jangan. Nggak boleh aturannya. Jadi kita tuh ngikutin prosedurnya, dia apa ngomong apa kita ikutin. Tapi prosesnya jadi lama kan Pak. Orang duitnya jadi terus kemana, dia juga pergi bebas. Kalau sekarang dicomot, ditekan untuk dilakukan, misalnya ditekan untuk cepet-cepet, duitnya kan masih ada Pak waktunya. Gitu. Kalau udah ngikutin prosedur sana, prosedur administrasi ya habis loh. Orangnya juga udah kabur akhirnya kan gitu. Ya nggak orangnya tangkap dulu baru administrasi juga nggak apa-apa menurut saya. Itu saya ambil comot, teman saya apa? tapi mungkin kepolisian juga takut. Main lu datang kan beres ya. Itu loh maksud saya. Oh zaman gua dulu begitu. Jadi Ibu datang ke pihak sekolah, konfirmasi dengan kepala sekolah. Dengan bagian BP wajib, ya kan? Anak ini sekolahnya nama ini, sekolah di sini enggak, ya kelas 10 dicari gini. Terus Pak, Bu, saya bilang kalau ketemu anaknya takut shock. Saya masih menjaga ini dia loh, takut anak sekolah masih muda kan, takut dia malu, masih menjaga image anak sekolah. Jadi tolong bener nggak informasi ini bener. Saya pengen tahu dia tinggalnya di mana sekarang, saya bisa ikutin gitu. Terus gurunya itu saya minta nanti dikasih tahu, nggak mau merespon Pak. Tapi setelah itu anak itu keluar Pak, nggak ada lagi di situ. Jadi sudah dicabut lagi, dikeluarin, entah dia dicabut sama orang tuanya, pokoknya sudah nggak sekolah lagi di situ. Hilang. Kalau saya zaman dulu main comot Pak, lulusan belakangan, saya ke polsek, gitu. Ya itu, terus akhirnya ya udah bulan Juni ya. Yang penting kita kan nggak Uangnya kan bulan itu. Juni. Nah itu pada saat 2 bulan kemudian itu dipanggil, itu datang. Nih Bu, mumpung datang, saya lagi di bandara ngurus paspor. Kalau Bapak atau Ibu ngambil anak sekolah, bukan masalah lukai atau tidak lukai, yang dikhawatirkan dia akan Saya pengen tahu penyanderaan. anaknya Jadi loh. jangannya nanti polisi takut seperti itu. Penyanderaan, tapi Iya, kalau saya didampingi tahu. oleh pihak yang berwajib, ya oleh pihak sekolah, agar orang tua ini datang. Kan Iya, itu maksudnya tujuannya. gitu. Tujuan Iya. Bapak Enggak, gitu. tujuan saya ingin mengetahui alamatnya Pak, karena Iya. polisi minta alamat tempat tinggalnya supaya dia bisa kirim surat untuk memanggil. Artinya Iya, karena kan begitu. dengan anaknya sekolah di situ kan pasti kan dipanggil anak ini ditahan, pihak berwajib didampingi, pihak berwajib dan kepala sekolah. Kan pasti ibunya nanti datang. Iya, maksudnya gitu, Pak. Setidaknya bisa Dia dihubungi nggak alamatnya lakukan, gitu. dia nggak lakukan itu Pak. Harus seperti itu didampingi. Saya ngomong polisi, Pak, saya mau begini, bla bla bla. Ya harusnya nyambung dong. Oh iya, saya dampingin dah. Harusnya begitu ngomongnya. Bu, ini kan saya konfirmasi nih. Ibu dengan ibu siapa namanya, terus alamatnya di mana, terus
kerugiannya berapa, kapan ditransfer, transfernya ke siapa, dan berapa aja yang ditransfer ke pelaku. Nama saya Ibu Retno Puji Rahayu. Ya, tertipunya nominal totalnya 570. Alamatnya, Bu? Tinggal di 570 itu tapi ditransfernya secara bertahap. Lengkap ya, 70 juta rupiah. Lengkap. 70 juta. Dan karena dia menghindar terus untuk memberikan istilahnya tukangnya atau bahan-bahan bangunannya, kita baru curiga. Aturan mintanya dia 700 gitu. Ini perinciannya. Sebutin aja. Coba rincian yang Ibu transfer berapa aja? Ya. Transfernya pertama bulan Juli tanggal 4 50 juta. Tahun berapa? Terus tanggal 4 lagi bulan Juli 2024 itu 2 kali, satunya dari Maybank, satu lagi dari BCA itu 150. Jadi totalnya 150, 50 sama 100. Tanggal 6 Juli ditransfer lagi, minta lagi 50 juta. Tanggal 8 Juli minta lagi 50 juta. Tanggal 9 bulan Juli minta lagi 250 juta. Itu total 500 juta. Nah, sejak 500 dulu, Pi. Ini kan total 500 juta. Nah, kemudian tanggal 25 Juli kita minta lagi untuk anyam-anyam besi, katanya gitu. Ngerjainnya di tempat dia karena di sini nggak ada tempat, kan Bapak Ibu banyak barang. Tapi dikerjain, Bu? Saya kasih Pak 50 juta, tapi setelah itu saya tanya lagi. Saya sudah bebenah nih, mana barang-barangnya kok nggak diantar? Nggak ada. Iya Bu, besok. Nggak ada. Tukang dulu dari Semarang, tukangnya belum datang. Tukangnya mana? Ibu siapin rice cooker Bu, supaya hemat biar masak sendiri. Kompor udah tak siapin, rice cooker udah tak siapin, nggak datang. Ngeles, malah dia pasang status jalan-jalan ke Anyer, kemana Pak? Ada videonya tuh. Loh kok malah pergi kemana-mana, ke Surabaya, ke bandara. Ini gimana sih, saya punya proyek, saya bilang gitu kan. Ibu itu kan juga bisnis, saya alasannya seperti itu. Oke, lanjut lagi terus. Ya terus udah gitu, sejak saat itu ingkar terus. Sudah ingkar, saya berinisiatif untuk somasi atas usulan Polsek. Jadi nggak boleh langsung lapor. Saya disuruh pulang lagi. Saya bilang kok lapor, kok disuruh pulang, bikin somasi dulu. Somasi 1, somasi 2, sudah. somasi 3. Sudah kami lakukan. Baru laporkan LP. Hah? Setelah 3 baru LP. Iya, LP laporan maksudnya. Terus dibikin berita acara kan. Baru dibikin berita acara. Setelah dibikin berita acara, kita nunggu bahwa Polsek akan menyurati yang bersangkutan, penipunya itu. Nanti nunggu baru dia datang, baru lah itu sejak itu 2 bulan Pak, jeda waktunya Pak. Padahal itu pada saat itu saya nyelidikin anaknya sekolah itu di situ udah cepat, harusnya bisa ditangkap gitu karena masih di daerah sini Pak. Bu, yang ibu transfer uang itu ke pelaku, terus hasilnya apa Bu? Apa ada? Hasilnya maksudnya belum. Oh, dia pada saat pertama ini bikin bedeng ini. Bedeng untuk menaruh barang-barang, istilahnya barang-barang yang sebelum pindahan kan saya kontrak buat di Tangerang Pak, karena nggak muat. Nah, ini dibikin ini nih untuk ngirim, untuk supaya bisa proses bersihin barangnya. Oh, kalau ini sudah jadi, Ibu cepet-cepet Bu. Saya cepet-cepet sampai nggak tidur Pak, gue beresin sama pembantu sama supir saya beres-beres. Giliran kayak gitu dia udah nggak mau datang Pak, ngeles terus. Udah. Sebenarnya yang ibu tugasin itu untuk dia apa aja sih Bu? Membangun renovasi rumah. Terus? Janjiannya itu 700 juta. 700 juta bisa. Bu mendingan gini loh Bu, 3 lantai aja sekalian, Ibu rumahnya besar. Aduh saya dananya kurang kalau 700 juta. Gini Bu, dibikin dak aja dulu, nggak usah dibangun, nanti Ibu punya duit dibangun lagi. Ya nggak apa-apa, tapi saya nggak mau secara kontan, saya maunya bertahap gitu loh. Ibu ngerjain apa, ini dua, nggak bisa Bu, bahan-bahan udah naik. Jadi kita berdebat Pak sebetulnya soal itu. Cuma nggak ada perjanjian, hanya ada komunikasi yang by WA, by apa, saya print semuanya ada. Dari pembangunan itu ibu memberikan uang, ada juga langsung buat surat izin ke Izin mendirikan bangunan. Iya. Hasilnya? Kan dia janjinya pertama itu Hasilnya nggak ada. izin mendirikan bangunan, saya kejar Pak, karena paling tidak saya dapat izin mendirikan bangunan supaya saya bangun sendiri bisa kan. Tapi jadi karena ini sudah jam 10 malam, nggak bisa, harus sekarang tetap, saya bilang gitu. Akhirnya jadi. Sudah ingkar, jadi disuruh nyuruh orang lain. Dengan biaya yang sama atau biaya keluar lagi? Yang 570 termasuk itu IMB.
Berarti pembangunan itu dari global uang yang ibu berikan itu tidak termasuk dengan uang perizinan ya? Izin itu. Berarti Katanya uang itu katanya IMB-nya itu habisnya bikin IMB 25 juta. Saya bilang, kok mahal amat, saya kasih 20 juta Pak. Aturan kan 55 juta, 550 juta. Karena dia ngomong 25 juta, tak kasih 20 juta. Jadi udah melebihi yang awalnya cuma 500 juta sampai 570 juta. Itu kan udah melebihi target itu. Ada dia belum ngasih apa-apa kecuali bangunin ini. Ini juga paling 5 juta. Belinya Berarti hasil dari pelaku ini bangun bedeng dan surat-surat izin IMB aja. surat IMB sama bedeng ini. Ya udah. Bedeng betul. konblok. Sebenarnya tujuannya untuk renovasi Ya tujuannya renovasi rumah. dengan total 500 juta lebih. Totalnya 700 harusnya Pak. Nilai yang mau direnovasi 700 tapi sudah masuk 570 juta termasuk IMB. Dia nggak mendatangkan tukang, dia nggak mendatangkan bahannya. Dari situ udah ketahuan ngeles terus. Kata-katanya terakhir kan dia malah marahin saya. Malahan gini, malah ngomel-ngomel sama saya dikatain kepala koplak lah. Loh saya minta hak saya loh, kamu sudah terima uang saya kok. Kamu malah lebih marah daripada saya gitu. Harusnya kan Ibu setelah menerima dari surat IMB tersebut, apakah Ibu sudah konfirmasi langsung cross check kebenaran surat itu asli atau tidaknya dengan pihak kecamatan ya, saya kesana. atau P2B-nya gitu? Pak, saya takutnya ini nggak benar juga karena saya merasa orang ini nggak beres. Saya ke sana Pak, diterima dengan baik di sana. Oh ibu itu aman, udah dengan ini aman gitu. IMB sama gambarnya. Ya. Oh berarti saya udah bisa Set plan-nya. Iya, sudah bisa mendirikan bangunan untuk bisa Pak Bu, ini udah bisa dipakai, udah aman dia bilang gitu. Berarti asli gitu ya. Dia juga tanya petugasnya, ibu bayar berapa? 20. Hah? 20? Dari mana 20? Wah, saya nggak tahu Pak, itu saya takut nggak taunya dia juga mungkin nggak terima segitu kan, gitu loh. Bu, ada perjanjian ke Bu dengan pelaku tersebut secara tertulis? Nggak ada, adanya cuma WA. Jadi ceritanya semuanya perjanjian nggak ada, tapi ada kwitansi sama cecetan untuk sebagai bukti bahwa kita komunikasi gitu. Pernah ada transfer uang dikembalikan berapa jumlahnya Bu? Dikembalikan ke Ibu gitu? nggak ada. Sama sekali. Nggak ada. Alasannya Justru habis. alasannya. Hilang. Pada saat dipanggil itu dia datang ke polsek, dia bilang habis, nangis minta maaf. Terus saya bilang saya minta dia ditahan aja. Awalnya pelaku tinggal di mana Bu? Awalnya dia di Kalideres Permai, Terus pindah ke mana? terus pindah ke Batu Ceper. Tapi dia memang kontrak di mana-mana bilangnya beli Pak. Di Sentul rumah mewah, di Citra 2 katanya beli. Ngundang Pak dari semua pengajian diundang untuk selamatkan bahwa itu dia beli, rupanya buat performan doang. Ya, dia berarti Ternyata dia kontrak sewa kontrak, semua, ya, berarti bohong dia semua. kontrak, ya. Karena saya buktikan Modus itu jelas. dengan rewet saya buktikan ini bener nggak dibeli sama Bu Safiri. Enggak, ini rumah teman saya, Ibu mau sewa nggak? Nah, taunya sewa setahun di situ. Yang Ibu tahu dia selalu menggunakan kendaraan apa Bu? Dia Pajero. Ganti-ganti atau itu juga? Kalau setahu saya sih kesininya pas Pajero. Tapi saya waktu ada undangan diundang, ada yang bilang sampai kadang-kadang apa. Rupanya boleh nyewa. Informasi yang saya dapat, tapi saya kan nggak tahu di depan mata kan Pak. Performa. Dari teman-teman. Ibu tadi kan banyak korban yang lain Ibu. Yang dapat Ibu ketahui siapa? Ibu berapa jumlahnya? Kalau ada tadi yang tukang bakso 75 juta. Ada lagi Pak RT-nya namanya Pak Darmawan, itu kurang lebih tinggal 1,7 dari 2M kalau nggak salah. Terus ada lagi temennya Bu Yanti, itu jual beli rumah, itu juga modus Pak, dia 620 juta. Terus ada lagi kepala Bu Cahya itu 260 atau gitu Pak, 260 ya kalau nggak salah ya. Itu juga gara-gara jual beli mobil. Semua sektor dia mainkan. Bu, harapan Ibu nih minta dikembalikan uang atau penegakan hukum? Kalau bisa ya dikembalikan uang, tapi perlu penyelidikan aset-asetnya dia di mana kan kita nggak tahu Pak. Kalau nggak ditekan untuk dia ngaku dibeliin apa tuh dana sekian banyak, karena yang lain kan bukan saya aja Pak, banyak. Ada yang 2M, malahan iparnya sendiri informasinya 6M hampir. Kerugian nominal, kerugiannya minimal dihitung-hitung 6M-an. Berarti harapan Ibu proses hukum atau dikembalikan? Kalau saya sih kalau masih ada aset pengennya yaitu yang dipegang dulu. Kalau sudah perdata ya Pak, perdata dulu baru pidana kalau nggak bisa. Total kerugian yang harus dikembalikan ke Ibu berapa jadinya saat ini sekarang? Ya harusnya kan diambil IMB anggaplah 20 juta ya relain ya. Itu 550-an ya. Tinggal dikurangi aja. Dikurangin aja IMB seolah 20 juta.
Kalau dia mau nuntut apa dikurangin ya nanti urusan kalau dia masih ada uang. Ibu sudah melaporkan ke mana Bu pihak polisi? Ke Polsek Kalideres. Ketemu dengan siapa di sana? Waktu itu pertama waktu itu ke Kapolseknya. Ya. Kapolseknya, terus kemudian kita harus Penyidiknya? ke Kanit dulu, jangan nggak bisa lapor dulu, harus bikin somasi dulu gitu. Saya pikir orang lapor kok ditolak gitu loh, maksud saya berpikir gitu. Jadi saya bikin somasi 1, 2, 3. Dipersulit. Nah, tuntutannya yaitu penipuan dan penggelapan 2 pasal gitu, karena memang nipu kan Pak, terus menggelapkan dana saya juga, harusnya 2 pasal. Ketika Ibu bikin LP berapa pasal Bu? Berlapis atau satu aja? Pasalnya 2 ya, yang itu penggelapan sama penipuan sama penggelapan ya itu. Terus pada saat Ibu ke Polsek, yang menyarankan untuk membuat somasi itu Kanit. Kanitnya langsung. Pak Kanitnya itu siapa Bu? Pak Ep. Pak AF. Pak Ep ya. Itu saya ngikutin mereka karena dia saya pikir sebagai kepolisian ya ngikutin dia, kalau enggak saya nggak diterima laporan. Tapi Ibu kan sudah sempat ketemu dengan Pak Kapolsek langsung. Benar. Sebelum itu kan nggak lama terus diganti ya Pak, ganti-ganti ya. Iya, sekarang diganti. Arahnya apa Bu? Arahan dari Pak Kapolsek pada saat itu? Kalau Kapolsek itu langsung diterima saya, terus dia langsung manggil Kanitnya, tolong dibantu diproses ini gitu. Terus akhirnya saya di ruangan Pak Kanit sendiri, bahwa ini mah begini-begini harus bikin somasi 1, 2, 3 dulu Bu, baru dia proses. Ya udah saya ikutin. Dengan adanya proses somasi 1 kan jedanya 2 minggu kan lama tuh Pak jadinya. Nggak bisa ditangkap. Maksud saya itu dengan harusnya laporan itu comot dulu gitu untuk menyelamatkan dana saya. Saya berpikir secara logika aja gitu. Kalau ngurusin itu dulu lama gitu, saya pikir gitu. Jadi saya ngikutin arahan somasi 1, somasi 2, somasi 3. Baru ke situ lagi datang bikin BAP. BAP-nya itu Pak Acong yang bikin. Ibu ketahui sekarang pelaku ini tinggal di mana Bu? Di jalan apa? Awalnya di Kalideres, komplek perumahan Kalideres, terus pindah lagi ke Batu Ceper, pindah lagi karena di sana banyak yang nyari juga, pindah lagi informasinya ke Buana apa gitu, laporan itu berdasarkan saya punya teman ngacak HP-nya, tapi juga saya ngomong Pak, saya udah datang lagi ke Polsek, Pak ini lokasi orang ini di sini, tapi rumahnya saya nggak tahu di mana, mungkin dilacak bisa Pak ke sana. Ya nggak bisa, orang nomor HP-nya aja udah matiin gitu. Dan sekarang di mana Bu? Hah? Sekarang tinggalnya di mana? Nah sekarang terakhir saya informasi dari orang Jogja ada di Bantul. Nah itu di Bantul itu menipu orang-orang sekitar di sana juga. Dia asli sana di Bantul atau numpang ngontrak di? Ngontrak di Bantul. Aslinya dari mana dia Bu? Aslinya kalau ngelihat aslinya Tangerang Banten ya aslinya. Asli Banten. Dia ikut suaminya? Ikut suaminya. KTP-nya ikut suaminya ya. Suami Baru ya tahun 2023 dia nikah. Yang sebelumnya suaminya kemana Bu? Informasinya sih meninggal ya. Informasinya meninggal karena sering ngadain acara 1000 harian selamatan sama teman-teman pengajian. Minta didoain suaminya itu meninggal gitu. Pak, dengan Bapak nih Pak, dengan Bapak siapa, tinggal di mana, terus yang Bapak ketahui di Polsek itu seperti apa? Bisa dijelasin? Nama saya David Saputra, tinggal di Citra 2, Blok F3, nomor 16. Sebagai apa? Suami. Suami. Bisa dijelaskan Pak, kejadian di Polsek itu seperti apa? Polsek Kalideres. Yang terakhir depan mata saya itu Ibu Sapitir itu datang udah sama suaminya Pak Agus namanya. Sudah di BAP gitu, udah di BAP dibentak-bentak. Tiba-tiba siapa yang bicara? Udah lepasin aja, ada yang bicara begitu di telepon. Pak Bowo itu langsung lepasin, karena Pak Bowo itu kan bagian bawah gitu. Berarti dia membawa lawyer? Hah? Menggunakan lawyer? Kenapa? Pakai lawyer dia? Dia kayaknya, iya namanya siapa ya? Saya curiga tuh lawyer, namanya Pak Faisal. Berapa orang? Enggak, itu baru itu datang sekali aja tuh. Berdua? Sendirian gitu. Suaminya ikut? Pak Faisal itu pokoknya Pertama karena berdebat, karena perdebatan Pak dengan saya tidak ada putusan, dia tiba-tiba keluar ruangan, panggillah orang itu. Karena
kenapa tiba-tiba datang satu orang yang di luar sepungutan saya itu kan tiba-tiba ya itu bebas. Saya nggak tahu di aktor dan ruangan. Tiba-tiba ada orang lain yang di situ. Akhirnya setelah diomong kenapa dibebasin belum sesuai dengan instruksi. Saya minta nomor teleponnya yang sebagai pendampingnya Safitri tadi, penipu tadi, dikasih nomor teleponnya. Saya pernah Pak sampai komunikasi. Bu sambil ditunjukin itu Bu, coba. Ini bukti-buktinya sambil ditunjukin. Dibuka coba Bu sambil di ini. Ada lawyernya, ada dia. Buktinya segini banyak nih, Pak. Dari bulan Juni sampai September ini komunikasinya terus ada. Komunikasi Pak Ejar. Ini semua udah di polsek ya? Semua saya kopiin di polsek. Udah saya stabilo, saya urutin tanggalnya, perkataannya satu persatu udah saya ituin. Biar mudah gitu. Ya, polseknya biar mudah itunya. Nih semuanya WA, semua foto-foto yang dikirim, model-model rumahnya udah di itu semua. Langkah Ibu selanjutnya apa nih Bu? Mau lapor ke Polres atau Polda? Saya rencananya karena saya sekarang masih ngurusin ini ya rumah, rencananya saya mau ke satu tingkat lebih tinggi ke Polres. Nggak tahu kasus saya kenapa vakum gitu loh, nggak ada tindakan SP 2 HP-nya sudah ketiga dari Oktober sampai sekarang saya minta belum dikasih juga. Yang saya minta sebetulnya pada saat mau menangkap di Bantul di Jogja itu minta DPO surat DPO yang diterbitkan oleh Kapolsek karena di dalam SP2 HP-nya itu dia sudah membuat surat DPO. Kalau membuat surat DPO kan saya minta tolong cabang polisi Polres Bantul bisa-bisa kerjasama. Kalau di sini memang tidak mau gitu loh, karena tidak ada tindakan. Saya mempunyai ini sendiri, berarti tidak bersedia menangkap. Akhirnya ya saya bisa ke sana, tapi tidak diberikan surat DPO-nya. Kalau diberikan kan saya bisa ke sana sendiri untuk minta bantuan dari Polres Bantul gitu. Tapi ya nggak sampai sekarang nggak terbit atau nggak dikasih. Saya kurang tahu apa prosedurnya, memang nggak dikasih gitu, nggak boleh dikasih. Gitu. SP2 HP-nya 1, 2, 3. Nah, saya di poin ini Pak. Di poin ini sebetulnya ya, di poin I ini melakukan pencarian terhadap Siti Lewati binti Ajit Suwardi dan membuat DPO daftar pencarian orang. Artinya kalau membuat pada saat ini sudah dilakukan pembuatan. Nah ini yang saya minta, tapi sampai sekarang nggak dikasih, nggak diberikan, nggak tahu alasannya apa gitu. Itu aja.